Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ailala Kusuma Nitias dari 19 TIA 3 akan menerangkan tentang jaringan komputer yang meliputi 1. Jenis jaringan komputer, yang kedua jenis topologi jaringan, yang ketiga jenis transmisi data, yang keempat perangkat-perangkat jaringan, dan yang terakhir adalah pengalamatan jaringan. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer dibagi menjadi 4 jenis, yaitu adalah WPAN, WLAN, WMAN, dan WWAN. Yang pertama kita akan membahas tentang WPAN atau Wireless Personal Area Network. Dalam jaringan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi secara dadakan atau dengan mode ad hoc. Perangkat yang sering digunakan dalam jaringan ini seperti Bluetooth, Home RF, cahaya inframerah, dan juga Zigbee. Yang kedua adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. Dalam jaringan ini memungkinkan pengguna untuk membangun jaringan dalam lingkup lingkungannya sendiri seperti rumah, sekolah, kantor, dan bangunan lainnya. Dalam WLAN digunakan dua komunikasi yang berbeda. Yang ketiga adalah WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Dalam jaringan ini memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dalam suatu wilayah dalam daerah metropolitan. Dalam jaringan ini menggunakan gelombang radio dan cahaya inframerah untuk mentransmisikan datanya. Dan yang terakhir adalah WWAN atau Wireless Wide Area Network. Dalam jaringan ini memungkinkan pengguna untuk membangun jaringan baik secara pribadi maupun secara publik dalam jarak yang jauh seperti antar kota maupun antar negara. Dalam jaringan ini menggunakan satelit dan juga antena. Dan pembahasan kita yang kedua adalah tentang topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain atau lebih dalam suatu jaringan dengan bentuk geometris dengan menggunakan unsur-unsur seperti node, link, server, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah topologi bus. Dalam topologi bus ini pada umumnya terdapat dalam instalasi dengan menggunakan kabel koaksial di mana panjang kabel koaksial terbentang antara klien dan konektor. Topologi bus biasanya digunakan dalam perusahaan dengan skala kecil. Karakteristik dari topologi bus adalah memiliki satu kabel yang terbentang antara klien dengan konektor, di mana kabel itu merupakan kabel utama dari jaringan. Yang kedua adalah topologi star atau topologi bintang. Dalam topologi star, umumnya menggunakan penghubung berupa switch atau hub. Karakteristik dari topologi star sendiri adalah satu komputer menjadi pusat dari aktivitas jaringan tersebut, di mana setiap komputer memiliki kabel yang terhubung dalam switch atau hub yang sama. Yang ketiga adalah topologi ring, yaitu topologi yang jaringannya disusun secara melingkar seperti cincin dan menggunakan kabel bertipe UTP. Yang keempat adalah topologi pohon atau topologi tree. Topologi pohon atau topologi tree merupakan gabungan antara topologi bus dengan topologi star. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi jaringan dengan pusat yang berbeda. Yang kelima adalah topologi mesh atau topologi jala. Topologi ini memungkinkan satu komputer langsung terhubung dengan komputer yang lainnya. Dalam topologi ini menggunakan satu kabel panjang untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain secara langsung sehingga proses pengiriman datanya jauh lebih cepat dan tidak perlu menggunakan hub atau switch. Dan yang terakhir adalah topologi extended star yang merupakan perkembangan dari topologi star. Dalam topologi ini tentunya memiliki kelebihan dibandingkan dengan topologi star, yaitu ketika satu node rusak atau terputus maka tidak akan mengganggu node yang lainnya. Pembahasan kita yang ketiga adalah tentang transmisi jaringan. Tentunya pada saat kita mengirimkan sebuah data atau informasi dalam sebuah sistem, kita memerlukan media atau jalur untuk menuju tujuan yang kita inginkan. Media atau jalur itulah yang nantinya akan disebut sebagai media transmisi jaringan. Dalam media transmisi jaringan dibagi menjadi dua, yaitu media yang dituntun atau guided media dan juga media yang tidak dituntun atau unguided media. Yang pertama adalah media yang dituntun atau guided media, yaitu media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasang berpilin, yaitu kabel yang terdiri dari dua tembaga yang diputar secara bersama-sama membentuk spiral dan dibungkus oleh lapisan plastik. Yang kedua adalah kabel koaksial atau kabel yang terdiri dari dua konduktor, di mana satu konduktor berada di luar dan mengelilingi konduktor tunggal yang dipisahkan oleh isolator.
Yang ketiga adalah kabel serat optik atau kabel fiber optik, di mana kabel yang terdiri dari lapisan kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal berupa cahaya. Dan yang kedua adalah media unguided atau media yang tidak dituntun, di mana media yang mentransmisikan datanya menggunakan gelombang elektromagnetik atau tanpa menggunakan media fisik. Contoh dari media yang tidak dituntun atau unguided media yaitu seperti satelit, cahaya inframerah, gelombang radio, dan lain-lain. Pembahasan kita yang keempat adalah mengenai perangkat-perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada router yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Yang kedua ada wireless yang menghubungkan dua jaringan atau lebih tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga ada LAN card yang menghubungkan dua jaringan atau lebih menggunakan kabel. Yang keempat ada modem untuk membaca sinyal dalam bentuk analog atau sebaliknya. Dan yang kelima ada hub dan switch yang berfungsi untuk memecah sinyal. Yang keenam adalah kabel jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih agar dapat bertukar data. Yang ketujuh ada access point yang digunakan untuk menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Yang kedelapan ada repeater yang digunakan untuk memperluas sinyal WiFi. Dan yang terakhir ada bridge yang berfungsi untuk memperluas jaringan. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang pengalamatan IP. Pengalamatan IP adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur alamat sebuah komputer baik secara global maupun secara lokal. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, yaitu adalah kode nama unik yang dimiliki oleh satu komputer, di mana nama komputer satu dengan komputer yang lain tidak mungkin sama. Sistem IP memiliki dua sistem, yaitu sistem V4 dan sistem V6. Sistem V4 umumnya memiliki panjang 32 bit, sedangkan IP V6 merupakan sebuah sistem IP yang memiliki panjang 128 bit.